Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman Empower semuanya, perkenalkan nama saya Nazifa Nurfaiza Zahra dengan NIM 111662594. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pembelajaran sepanjang hayat dalam aksi di lingkungan tempat kediamanku di sekitar Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara, yang bertemakan Ecological Empowerment Through Lifelong Learning. Di sini saya memiliki tujuan, yaitu agar dapat menunjukkan bagaimana proses belajar di masyarakat bisa menciptakan perubahan ekologis. Baiklah, pada penjelasan selanjutnya, yaitu mengapa isu ini penting bagi masyarakat sekitar. Saya memilih tema ini, yaitu Ecological Improvement Through Lifelong Learning, karena saya memiliki alasan. Yang pertama, agar saya dapat mengajak warga berpikir dan bertindak untuk menjaga lingkungan sekitar mereka. Karena perlu kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum peka dan sadar pada lingkungan mereka sendiri. Dan yang kedua, mereka dapat mempraktikkan nilai learning to live together dan learning to do, agar mereka dapat bersama-sama dan melakukan dalam aksi nyatanya. Dan yang ketiga, yaitu mereka dapat membangun kesadaran bahwa belajar menjaga lingkungan itu sama dengan belajar menjaga kehidupan mereka sendiri. Nah, juga saya melihat bahwa perubahan tidak cukup dengan aturan, tapi harus melalui proses belajar bersama. Pada penjelasan selanjutnya, yaitu mengapa isu ini penting bagi masyarakat sekitar. Saya memilih tema ini, yaitu Ecological Improvement Through Lifelong Learning, karena saya memiliki alasan. Yang pertama, agar saya dapat mengajak warga berpikir dan bertindak untuk menjaga lingkungan sekitar mereka. Karena perlu kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum peka dan sadar pada lingkungan mereka sendiri. Dan yang kedua, mereka dapat mempraktikkan nilai learning to live together dan learning to do, agar mereka dapat bersama-sama dan melakukan dalam aksi nyatanya. Dan yang ketiga, yaitu mereka dapat membangun kesadaran bahwa belajar menjaga lingkungan itu sama dengan belajar menjaga kehidupan mereka sendiri. Nah, juga saya melihat bahwa perubahan tidak cukup dengan aturan, tapi harus melalui proses belajar bersama. Nah, selanjutnya kondisi dan tantangan. Sedikit saya cerita bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu masih banyak loh warga yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap kebersihan. Kenapa? Karena saya melihat di lingkungan sekitar rumah saya itu masih banyak sampah rumah tangga yang sering dibuang sembarangan. Contohnya ke got atau ke lahan kosong. Saya pernah melihat, bahkan sering setiap saya melewati pinggiran jalan yang terlihat kosong, itu pasti ada aja loh warga yang suka membuang sampah di lahan kosong pinggiran jalan. Padahal tempat itu belum tentu untuk pembuangan sampah, bahkan bukan tempat pembuangan sampah sebenarnya. Nah, akibatnya dari pembuangan sampah sembarangan di got itu, saluran air itu sering tersumbat dan juga menimbulkan genangan saat hujan, yaitu banjir. Nah, saya juga sedikit melihat adanya taman bermain yang memiliki fasilitas tidak terawat dan sudah tidak layak. Itu ada di Taman Pademangan Barat, tetapi bukan Taman Air Petra. Ini hanyalah taman kecil biasa. Nah, di situ tuh ada beberapa fasilitas seperti ayunan yang sudah tidak terpakai, seperti sudah karatan, dan juga perosotan yang sudah bolong-bolong. Nah, melihat dari kondisi tersebut, ada nih beberapa tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, dan pemuda Karang Taruna yang mulai menginisiasi kegiatan belajar lingkungan bersama. Mereka juga memiliki niat, yaitu ingin mengubah perilaku masyarakat melalui pembiasaan, bukan sekedar himbauan, agar mereka juga terbiasa dengan lingkungan dan kebersihan. Nah, yang terlibat sebagai warga belajar tersebut yaitu ada ibu-ibu PKK. Nah, ibu PKK ini belajar memilah sampah organik dan non-organik serta membuat kompos rumah tangga. Juga ada pemuda Karang Taruna yang mereka menginisiasi program EcoBrick, yaitu botol plastik diisi sampah non-organik.
juga untuk membuat kursi taman dan pot tanaman. Nah, ada juga nih anak-anak sekolah, mereka itu belajar daur ulang dari kegiatan di RPTRA dan lomba kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk pembelajaran. Nah, kegiatan ini tuh bukan berupa kelas formal saja, melainkan pembelajaran berbasis komunitas. Contohnya, setiap minggu ada kegiatan Jumat bersih yang menjadi ruang warga saling berbagi pengetahuan. Juga sosialisasi sederhana dilakukan melalui grup WhatsApp dan papan pengumuman lingkungan agar warga sekitar juga bisa mengetahui kegiatan tersebut. Nah, juga warga saling memberi contoh dimana siapa yang memilah sampah dengan benar akan menjadi inspirasi bagi lainnya juga. Nah, melalui proses ini, warga juga belajar dengan cara melakukan learning by doing, yaitu learning to do, dan belajar bersama learning together sesuai dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Dari kondisi dan upaya ini, saya melihat bahwa perubahan tidak terjadi seketika, tetapi dimulai dari kesadaran dan kemauan untuk belajar bersama. Lingkungan yang dulu kotor, gak kerawat, sekarang mulai berubah menjadi lebih bersih, hijau, dan hidup karena warga belajar untuk peduli dan bertindak. Nah, selanjutnya dampak dan suara warga belajar dari kegiatan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Di sini saya mengambil kutipan dari pembicaraan saya dengan Ibu Ade, yaitu beliau adalah ibu rumah tangga, yang lebih tepatnya ada tetangga saya sendiri. Nah, saya menanyakan terkait kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di RPTRA sekitar rumah saya, yaitu RPTRA Budi Mulia. Beliau berkata, setelah belajar memilah sampah dari ibu-ibu PKK, sekarang saya tahu cara memisahkan sampah organik dan non-organik. Rumah jadi lebih bersih dan tidak bau. Nah, selanjutnya ada pembicaraan saya dengan Hisham, yaitu anak-anak tetangga saya juga. Saya menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna di RPTRA Pademangan Barat Budi Mulia sekitar rumah saya. Nah, dia bilang kami belajar membuat pot dari paralon dan juga gelas bekas. Nah, kata dia seru soalnya bisa menghijaukan halaman rumah saya. Itu kata dia sendiri. Nah, dari kutipan ibu rumah tangga dan anak-anak yang saya ambil ini, itu memiliki dampak nyata yang terlihat. Yang pertama itu volume sampah berkurang hingga 30%. Nyatanya di sekitar rumah saya yang tadinya memiliki bahkan banyak tempat-tempat yang berserakan sampah, sekarang mulai berkurang dan mulai menjaga kebersihannya. Dan yang kedua, lingkungan lebih bersih dan tidak bau. Itu juga tercipta kebiasaan baru, yaitu gotong royong setiap minggu. Karena yang saya lihat bahwa di lingkungan sekitar saya itu gotong royongnya belum konsisten. Nah, kebetulan di minggu ini, bahkan bulan-bulan sebelumnya, itu sudah terlaksana. Dan selanjutnya anak-anak mulai paham bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Nah, di sini saya sedikit memberikan bukti nyata yang ada di sekitar rumah saya. Yang pertama itu kegiatan Jumat bersih atau juga gotong royong setiap 1 minggu sekali. Dan di bawahnya itu terdapat got yang sekarang ini sudah bersih, dan di pemaparan sebelumnya itu saya memberikan dokumentasi bahwa got rumah saya itu yang kotor dan banyak sampahnya. Terus juga ada hasil dari kegiatan pemuda Karang Taruna yang menjadikan paralon dan gelas bekas itu menjadi pot tumbuhan atau pot tanaman. Dan juga di sampingnya ada pembuatan tanaman dari galon bekas, lem mineral, dan minuman lainnya. Nah, ini adalah beberapa bukti nyata yang dilakukan dalam kegiatan warga belajar sekitar kediamanku. Dan selanjutnya yaitu apa sih hubungan PSH dengan pemberdayaan ekologis, yaitu tema yang saya ambil dalam pemaparan kali ini. Mengapa pelajaran sepanjang hayat penting bagi lingkungan?
Menurut saya, PSH itu sangat penting bagi lingkungan karena dengan pembelajaran sepanjang hayat itu dapat menumbuhkan kesadaran, aksi, dan kolaborasi berkelanjutan. Dan juga belajar ekologis itu sama dengan belajar bertanggung jawab sebagai warga bumi. Juga pembelajaran yang terjadi itu bersifat informal dan partisipatif, bukan hanya lewat sekolah. Dari pembelajaran sepanjang hayat ini, kita memiliki dampak jangka panjang. Yang pertama dapat meningkatkan literasi lingkungan, juga dapat menumbuhkan gotong royong sosial, dan yang terakhir juga dapat membangun generasi peduli lingkungan. Dari sini dapat saya simpulkan, ketika warga belajar bersama, bukan hanya lingkungan yang berubah, tetapi juga cara berpikir dan gaya hidup mereka. Nah, saya memiliki 3 kutipan sebagai closing dari pemaparan saya kali ini, yaitu yang pertama, belajar menjaga lingkungan berarti belajar mencintai kehidupan. Mari terus belajar dan bereaksi untuk bumi yang lebih hijau dan sehat. Karena belajar adalah cara kita bertumbuh, berdaya, dan memberi makna bagi dunia. Baiklah, sampai sini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.